Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kita semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, panjang umur, nikmat bisa masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini untuk mengawali ngaji pada kesempatan ini mari kita buka dengan barokah basmalah dan hamdalah serta sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ngaji pada kesempatan ini kami beri judul yaitu keutamaan surat Yasin. Wa warada fi fadli surat Yasin ahaditsun katsiratun wa minha qauluhu iqra'u Yasin ala mautakum. Ada sebuah hadis tentang keutamaan surat Yasin, yaitu beberapa hadis yang banyak diantaranya adalah sebagai berikut. Bacalah surat Yasin kepada orang yang meninggal dunia. Bacalah surat Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia. Bacalah surat Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia. Wa minha ma min mayyitin yuqra'u 'ali Yasin ila hawanallahu alaihi. Di antara faedah atau keutamaan surat Yasin adalah siapa orang yang akan meninggal dunia, di situ dibaca kepadanya surat Yasin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya keluarnya dan roh dari badannya. Jadi kalau kita punya saudara, famili, kerabat, atau orang-orang yang lebih khusus adalah orang tua, saudara-saudara kita, apabila dalam keadaan dia adalah sakaratul maut, maka dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca surat Yasin agar orang yang sakaratul maut itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar roh dari jasadnya. Wa minha ma qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajillah ghafarallahu lahu fi tilkal lailati. Di antara keutamaan atau faedah hikmah dari surat Yasin adalah siapa orang yang membaca surat Yasin pada malam hari untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya pada malam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha inna likulli syai'in qalban wa qalbul qur'ani Yasin. Di antara keutamaan surat Yasin adalah bahwa sesungguhnya setiap sesuatu itu ada hati, dan hati Al-Qur'an ada surat Yasin. Hatinya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Maka bacalah para pemirsa surat Yasin itu ketika kita punya waktu untuk membaca, karena di situ banyak hikmah dan manfaat yang dapat kita raih dari membaca surat Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi kulli qira'ati bi kulli kataballahu bi qira'atil Qur'an asyra marratin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biha qira'atil Qur'ani asyra marratin. Siapa yang membaca surat Yasin sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala menulis baginya pahala seperti ia membaca 10 kali membaca Al-Qur'an. Siapa yang membaca surat Yasin sekali saja, maka pahalanya ia sama dengan membaca 10 kali Al-Qur'an. Wa minha inna fil Qur'ani la suratun tashfa'u liqari'iha wa taghfiru limustami'iha ala wa ya suratul Yasin. Dan di antara faedah surat Yasin adalah setiap yang ada pada Al-Quran, sungguh ada satu surat yang memberi syafaat kepadanya, memberi pertolongan kepadanya. Surat Yasin itu memberi pertolongan kepadanya bagi orang yang membacanya. Dan surat Yasin itu dapat mengampuni dosa kepada orang yang mendengarkannya. Ala, ingatlah, surat itu adalah surat Yasin. Surat yang mampu untuk melebur dosa-dosa kita. Surat yang mampu untuk memberi syafaat kepada kita semua. Surat yang mampu untuk memberikan tambahan ibadah bagi kita semua. Qila ya Rasulullah, tad'i fi Taurati al-mu'immata. Qila ya Rasulullah wa ma al-mu'immah wa ma al-mu'immatu qala na'am. So
na'am sahibaha bi khairid dunya wa tadhu anu ahwalal akhirah. Kenikmatan yang mampu kita peroleh pada surat Yasin adalah bahwasanya orang yang membaca surat Yasin itu dia mendapat banyak-banyak berkah hidupnya di dunia, dan dengan membaca surat Yasin maka dapat menolak yaitu coba-coba, dapat menolak yaitu imtihan, dapat menolak adab pada hari akhir. Wa tadai aidan ad-dafi'ata wal fadilat wal fadiyah wal qadiyata. Surat Yasin itu juga dapat menolak sesuatu dan dapat mendatangkan, mengabulkan sesuatu itu. Qila ya Rasulullah wa kaifa dzalika? Bagaimana seperti itu hai Rasul? Qala tadfa'u an sahibiha kullasu'in wa taqdi lahu kull hajatin. Surat Yasin adalah surat yang mampu untuk menolak setiap suatu kejelekan, dan surat Yasin adalah surat yang mendatangkan setiap hajat-hajat. Apabila kita punya hajat, maka bacalah surat Yasin itu. Apabila punya cita-cita kebutuhan, maka bacalah surat Yasin itu. Apabila kita mempunyai sesuatu yang kurang menyenangkan dalam kehidupan kita, maka bacalah surat Yasin itu agar kita semua diberi kesuksesan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wa minha man qara Yasin hatta yasbaha a'tallahu yasurru yaumahu hatta yamsiya. Di antara keutamaan surat Yasin adalah siapa yang membaca surat Yasin sehingga pada masuk waktu pagi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kebahagiaan pada hari itu sampai masuknya waktu sore. Wa man qara'aha fi sodri lailatihi a'tallahu lahu yasurru lailatahu hatta yusbiha. Siapa yang membaca surat Yasin, siapa yang membaca surat Yasin pada tengah malam, pada tengah malam, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kebahagiaan pada malam itu sehingga waktu subuh. Maka dengan demikian para pemirsa yang budiman, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Al-Qur'anu al-munazzalu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuratin minhu al-mu'jizu bisuratin minhu al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril yang memberikan mukjizat setiap satu huruf yang ada pada Al-Quran, dan menjadi ibadah untuk kita baca. Apabila kita membaca Al-Quran, menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita membaca Al-Quran, maka menjadi cahaya, menjadi pelihata hati, menjadi cahaya, menjadi nur bagi kehidupan kita, menjadi nur pada diri kita, menjadi nur dalam kehidupan kita, apakah dalam hati, apakah di rumah bersama keluarga, atau di mana saja. Ketika kita berdoa, di situ kita membaca surat Yasin, maka insya Allah dengan fadl Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling utama. Membaca Al-Quran adalah suatu ritual keagamaan yang sangat agung, sangat mulia. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi kutibat lahu hasanatan." Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dicatat baginya orang yang membaca itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun.
Saya tidak mengatakan satu kata kalimat yaitu alif lam mim adalah satu huruf. Tetapi alif adalah satu huruf. Lam adalah satu huruf. Alif pada alif lam mim adalah satu huruf. Lam pada alif lam mim adalah satu huruf. Dan mim pada alif lam mim adalah satu huruf. Akhrajahu Tirmidzi fi kitab Fadailil Quran. Dikeluarkan hadis tersebut oleh Imam Tirmidzi pada kitab Fadailil Quran, keutamaan Al-Quran. Dengan demikian pemirsa, marilah kita sinari kehidupan kita di siang maupun malam, di pagi atau di sore, saat bahagia atau kurang bahagia, saat kita diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dalam keadaan sebaliknya, kita semua selayaknya untuk selalu bisa mengistiqomahkan membaca surat Yasin, sehingga surat ini Al-Quran dan surat Yasin bagian dari rutinitas, bagian dari kebutuhan kita menjadi ibadah yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu pemirsa, kita semua semoga sebagai seorang umat Islam semoga selalu bisa membaca Al-Quran, utamanya membaca surat Yasin dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah, ampunan, memberikan rahmat, memberikan kemudahan dan kesuksesan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam untuk semua keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan keberkahan zahir dan batin kepada kita semua dan keluarga kita semua. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.